Modifikasi secara umum diartikan sebagai usaha untuk mengubah atau menyesuaikan. Namun, secara khusus, modifikasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan menampilkan suatu hal yang baru, unik, dan menarik. Modifikasi di sini mengacu kepada sebuah penciptaan, penyesuaian, dan menampilkan suatu alat atau saran dan prasarana yang baru, unik, dan menarik terhadap sesuatu proses belajar, mengajar pendidikan jasmani. Beberapa aspek analisis modifikasi ini tidak terlepas dari pengetahuan guru tentang tujuan, karakteristik materi, kondisi lingkungan, dan evaluasinya. Khusus dalam penjas, di samping pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang tujuan, karakteristik materi, kondisi lingkungan, dan evaluasi, keadaan fasilitas, kelengkapan, dan media pengajaran penjas yang dimiliki oleh sekolah akan mewarnai kegiatan pembelajaran itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan modifikasi tujuan pembelajaran. Modifikasi tujuan pembelajaran ini dapat dilakukan dengan cara membagi tujuan pembelajaran ke dalam 3 komponen, yakni tujuan perluasan, tujuan penghalusan, dan tujuan penerapan. Yang pertama, tujuan perluasan. Tujuan perluasan ini maksudnya adalah tujuan pembelajaran yang lebih menekankan pada perolehan pengetahuan dan kemampuan melakukan bentuk atau wujud keterampilan yang dipelajarinya tanpa memperhatikan aspek efisiensi atau efektivitasnya. Yang kedua, tujuan penghalusan. Maksud dari tujuan penghalusan ini adalah tujuan pembelajaran yang lebih menekankan pada perolehan pengetahuan dan kemampuan melakukan gerak secara efisien. Yang ketiga adalah tujuan penerapan. Maksud dari tujuan penerapan ini adalah tujuan pembelajaran yang lebih menekankan pada perolehan pengetahuan dan kemampuan tentang efektif tidaknya gerakan yang dilakukan melalui kriteria tertentu sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Selanjutnya ada modifikasi materi pembelajaran. Modifikasi materi pembelajaran ini dapat diklasifikasikan ke dalam 1. Komponen keterampilan. Materi pembelajaran penjas dalam kurikulum pada dasarnya merupakan keterampilan-keterampilan yang akan dipelajari siswa. Kedua, klasifikasi keterampilan. Materi pembelajaran dalam bentuk keterampilan yang akan dipelajari siswa dapat disederhanakan berdasarkan klasifikasi keterampilannya dan memodifikasinya dengan jalan menambah atau mengurangi tingkat kesulitannya. Klasifikasi keterampilan tersebut yaitu: yang pertama, close skill; yang kedua, close skill pada lingkungan yang berbeda; yang ketiga, open skill; yang keempat, keterampilan permainan. Selanjutnya ada kondisi penampilan. Guru dapat memodifikasi kondisi penampilan dengan cara mengurangi atau menambah tingkatan, kompleksitas, dan kesulitannya. Yang keempat ada jumlah keterampilan. Guru dapat memodifikasi pembelajaran dengan jalan menambah atau mengurangi jumlah keterampilan yang dilakukan siswa dengan cara mengkombinasikan gerakan atau keterampilan. Yang kelima, perluasan jumlah perbedaan respon. Guru dapat menambah tingkat kompleksitas dan kesulitan tugas ajar dengan cara menambah jumlah perbedaan respon terhadap konsep yang sama. Selanjutnya, modifikasi lingkungan pembelajaran. 1. Modifikasi lingkungan pembelajaran ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi seperti yang diuraikan di bawah ini. Peralatan-peralatan yang dimiliki sekolah-sekolah biasanya kurang memadai dalam arti kata kuantitas dan kualitasnya. Kedua, penataan ruang gerak. Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan kesulitan tugas ajar dengan cara menata ruang gerak siswa dalam kegiatannya. Ketiga, jumlah siswa yang terlibat. Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan kesulitan tugas ajar dengan cara mengurangi atau menambah jumlah siswa yang terlibat dalam melakukan tugas ajar tersebut. Baiklah, di sini saya Yulianti. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Nur Aziza, yaitu berkaitan dengan modifikasi lingkungan pembelajaran tersebut. Komponen-komponen penting yang dapat dimodifikasi menurut Ausi pada tahun 1996 meliputi
ukuran, berat atau bentuk peralatan yang digunakan, lapangan permainan, waktu bermain atau lamanya permainan, peraturan permainan, dan jumlah pemain. Sedangkan secara operasional menurut Ateng pada tahun 1992 mengemukakan modifikasi permainan sebagai berikut: kurangi jumlah pemain dalam setiap regu, ukuran lapangan diperkecil, waktu bermain diperpendek, sesuaikan tingkat kesulitan dengan karakteristik anak, sederhanakan alat yang digunakan, dan ubahlah peraturan menjadi sederhana, sesuai dengan kebutuhan agar permainan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada modifikasi evaluasi pembelajaran. Modifikasi evaluasi pembelajaran maksudnya adalah penyusunan aktivitas belajar yang terfokus pada evaluasi skill yang sudah dipelajari siswa pada berbagai situasi. Evaluasi yang lebih berorientasi pada hasil dapat meningkatkan penampilan siswa yang sudah memiliki skill dan percaya diri yang memadai. Namun sebaliknya dapat merusak skill siswa yang belum meraih kemampuan atau percaya diri yang memadai. Untuk itu, bentuk modifikasi evaluasi harus betul-betul sejalan dengan tujuan dan aktivitas belajarnya. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Rahma. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari penjelasan teman-teman saya, yang mana modifikasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mengubah atau menyesuaikan yang dilakukan untuk menciptakan dan menampilkan sesuatu hal yang baru, unik, dan menarik. Olahraga yang dimodifikasi menumbuhkan kegembiraan dan kesenangan pada anak-anak dalam situasi kompetitif. Dengan melakukan modifikasi, guru pendidikan jasmani akan menyajikan materi pelajaran yang sulit menjadi lebih mudah, disederhanakan tanpa harus takut kehilangan makna dan apa yang akan diberikan kepada siswa. Keseimbangan anak. Caranya nanti pas di kotak 1 kaki 1, kotak 2, kotak 1 lagi 1 kaki, 2 kaki, 1 kaki, 2 kaki. Sampai di sini nanti bola ini akan dilempar ke dalam keranjang tersebut untuk melatih koordinasi mata dan tangan anak. Apakah anak itu bisa dalam melempar bola ke dalam keranjang? Itu tergantung dari koordinasi mata dan tangan anak. Contohnya seperti ini. Sudah masuk, dan ini bosan. Seperti itu contohnya. Bola masuk, lompat 1 kaki, 2 kaki, 1 kaki, 2 kaki, 1 kaki, 2 kaki, dan lempar bolanya ke dalam keranjang. Kembali lagi, ambil bola yang di ujung. 1 kaki, 2 kaki, 1 kaki, keluar dulu. Nah, ambil bolanya. Nah, putar lagi, nak. Jangan. 1, 2, 1 kaki, 2 kaki, lempar bola. Lagi. Kalian bisa, cepat. 1 kaki, 2 kaki, 1 kaki, 2 kaki, 1 kaki. Udah selesai. Sekarang nggak berbicara. Ambil bola ada 1. Jangan punya bola besar kan kecil. 1 kaki. Iya. 2 kaki. Bukan. Di sini dulu. Di sini. Nah, di sini. Kotak. Ya. 1 kaki. Sini 1 kaki. 1 kaki, 2 kaki, 2 kaki, 2 sini.
Dua kaki, satu kaki, dua kaki. Bentar, bentar. Ya, pintar. Satu kaki, dua kaki,